Shalom teman Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Saudara, apa kabarnya? Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun, kita sudah masuk di bulan Desember, kita sudah melewati Januari, Februari, banyak bulan, banyak hal yang kita alami. Tapi kita ada saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yang rindu merasakan hadirat Tuhan, beri kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Baik, Bapak Saudara, mari kita tetap menyembah Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Kau Allah Immanuel yang menyertai segenap kehidupan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan tanpa pimpinan Tuhan. Bahkan kami ada saat pagi hari ini Tuhan, waktu kesempatan Tuhan berikan untuk kami boleh datang menyembah Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin ibadah kami, untuk kami bisa merasakan hadirat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku
Kuasamu nyata
diberkati. Kristus, saya undang semua jemaat Tuhan. Jemaat berdiri, kita mendoakan anak-anak kita semua. Sebelum mereka dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, kita diteruskan nanti kita semua ya. Ambil Mari kita satukan hati kita berdoa, kita pasang berkat sebagai pendanaan. Bapak di dalam nama Yesus Kristus, inilah anak-anak kami, yang terlebih lagi anak-anak kami yang akan menjadi anak yang kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Bapak setiap anak-anak kita, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka semua. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Biar anak-anak kami ini Bapak ditutup, diberkati Tuhan, dijauhkan dari rancangan jahat, kecelakaan maut. Itu doa Bapak. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Silakan masuk lagi ke kelas. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan membacakan doa ibadah sebelah. Mari kita akan berdoa untuk persembahan. Doa persembahan dipimpin oleh Bapak Beri. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini dari Bapak. Bersyukur kepada Tuhan kalau kami sudah memuji, bersorak Tuhan, melompat permohonan Tuhan. Tiba saatnya kami melakukan Bapak persembahan kami bersama Tuhan. Mari kami kuduskan, sucikan persembahan kami Bapak, biar menjadi rupa yang harum, berkenan di hadapan Tuhan.
senang menerima Bapa. Mari Tuhan ajar kami Tuhan memberi dengan tulus suka kepada Bapa, dengan kerelaan Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Kau lebih dulu Tuhan memberikan terbaik kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa yang sudah baik, terima kasih Tuhan. Yang percaya Tuhan berkat kami Tuhan berlipat kepada kami dalam Bapa. Dalam rohani kesempatan Tuhan berlipat Tuhan dalam Tuhan keluarga kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, studi kami Bapa, semuanya Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, persembahan dijalankan dan dengan pujian ini bersama. Tapi kena transfusi darah yang salah, badannya makin kurus dan akhirnya dia sadar dia akan mati. Seorang penggemar atau fansnya satu kali datang dan bertanya, Arthur, pernahkah engkau berdoa dan bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Kenapa mesti saya? Dan Arthur ini menjawab, Bapak Ibu Saudara. Dia bilang apa? Sobat, tahukah kamu? Tapi bahwa di dunia ini paling tidak ada 50 juta orang yang ingin bermain tenis secara benar. Tapi hanya 5 juta orang yang mendapat kesempatan untuk melakukan. Dari 5 juta ini hanya 500.000 orang menjadi pemain tenis profesional. Dan hanya 50.000 orang yang kemudian bertanding di pertandingan yang bergengsi. Dan 50.000 orang itu hanya 5.000 orang yang pernah mencapai garis finish atau garis line. Hanya 50 orang yang hanya mencapai Wimbledon. Itu pertandingan tenis dunia. Dan hanya 4 orang masuk semifinal. Dan hanya 2 orang masuk final. Dan hanya 1 orang yang menjadi juara. Saya orang yang pernah mengangkat piala sebagai sang juara di Wimbledon. Dan waktu saya menjadi juara, saya tidak pernah bertanya, why me Lord? Kenapa mesti saya Tuhan? Jadi pantasnya ketika saya sakit, saya bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Aku bilang apa? Tidak. Aku memang tidak tahu mengapa Tuhan izinkan hal ini. Tapi aku tahu apapun yang dia perbuat selalu baik. Amin. Amin. Itulah yang dinamakan iman, Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, Tuhan ingin agar kita memiliki hati yang rendah. Katakan bersama, hati yang rendah. Bukan hanya hati yang percaya, tapi hati yang rendah. Matius 2 ayat 11, firman Tuhan berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murni. Seringkali kalau kita mendengar kisah orang Majus ini, teringat persembahan yang mereka bawa, emas, kemenyan, dan murni. Tetapi persembahan yang terbesar sebetulnya dengan harta benda ini, dikatakan mereka sujud menyembah dia. Amin. Amin. Berarti mereka merendahkan hati, mereka merendahkan diri, mengakui Yesus adalah Raja di dalam kehidupannya. Seorang filsuf Yahudi berkata, mengapa manusia tidak bisa melihat Allah? Karena Allah terlalu rendah, sedangkan manusia terlalu tinggi, Bapak. Allah yang tinggi telah merendahkan diri menjadi manusia. Masa manusia yang dari lembut tanah sombongnya luar biasa. Lalu seakan-akan dia itu pintar, merasa pintar melebihi Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara sudah pergi ke Bethlehem, kandang di mana Yesus pernah dilahirkan, pintu
pintunya itu sangat rendah. Untuk masuk kita harus nunduk. Kita harus menunduk untuk menunjukkan bahwa Allah yang tinggi telah menjadi manusia yang rendah, Bapak Ibu Saudara. Allah yang tinggi sudah menjadi manusia yang hina. Jadi kita harus merendahkan diri, sujud untuk berjumpa dengan Yesus. Yakobus 4 ayat 6b, firman Tuhan berkata, Allah membenci orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Jadilah seperti orang Majus, punya sikap hati yang rendah. Itulah sikap hati yang menyukakan hati Tuhan. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat hartanya, ya, seperti yang saya katakan tadi, emas, minyak dan gula. Yang ketiga, orang Majus punya sikap hati yang menyembah, heart of worship. Dan luar biasanya orang Majus ini datang dari tempat yang jauh, bukan untuk kasih kado, bukan untuk memuji-muji raja yang baru lahir, tapi mereka datang untuk sujud menyembah, memuji dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk kemuliaan Allah. Saya encourage pada jemaat Tuhan di Natal tahun 2022 harus membawa satu jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Minggu depan kita akan merayakan Natal. Bawa satu jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Inilah sikap worship, inilah sikap penyembahan yang sejati yang Tuhan inginkan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kalau kita beribadah, kita memberi persembahan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan? Atau banyak orang sekarang rajin ibadah, rajin melayani, fokusnya supaya diberkati usahanya. Ayo memberi untuk Tuhan supaya nanti kamu jadi kaya raya. Ini saya beri nama seperti orang mancing pakai ikan teri, dapat ikan tongkol. Nah, jelas ini adalah sikap hati yang tidak tulus dan tidak lurus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita punya hati menyembah. Ibadah bukan untuk mendapatkan sesuatu. Ibadah bukan untuk kita diberkati. Tapi karena kita sudah diberkati, kita ibadah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ke gereja bukan karena ada maunya. Tapi kita harus jaga motivasi kita. Amin. Saya ingin menyukakan Tuhan karena Tuhan sudah kasih yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Seperti ada lagu, ku tak membawa apapun juga satu datang ke dunia. Maaf suara saya pas didengar dan berdengar. Ku tinggal semua. Terus refnya apa? Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Hati sebagai hamba inilah yang harus kita miliki sepanjang hidup ini. Kalau kita bisa nyanyi sepanjang jalan kenangan, kalau kita nggak bisa memiliki hati sebagai hamba sepanjang jalan hidup ini. Ada kisah beberapa orang sedang antri mau masuk surga, Bapak Ibu Saudara. Rasul Petrus berjaga di pintu surga dan berkata, apa alasan yang kamu berpikir masuk surga? Ada seorang pengusaha kaya raya. Nah itu dia. Ada seorang pengusaha kaya raya, dia berkata, oh saya donatur gereja yang terbesar, jadi saya layak masuk surga. Maka itu Petrus membuka buku hidup.
Dan dilihat nggak ada namanya Heri atau Acai. Selamat ulang tahun semoga hari. Dibukalah buku kehidupannya, tidak ada namanya Bapak Ibu. Lalu Petrus bilang apa? Memang sumbangannya besar, tapi hatimu tidak menyembah. Masuk neraka. Berikutnya datang Bapak Ibu Saudara, lalu berkata, kenapa kamu percaya kamu boleh masuk surga? Oh, saya ini majelis katanya. Sudah puluhan tahun saya jadi majelis. Kemudian Petrus melihat buku kehidupan. Kemudian Petrus melihat buku kehidupan, tidak ada namanya lagi di sana Bapak Ibu Saudara. Memang jabatanmu adalah majelis, tapi sifatmu juga majelis. Sifatmu majelis juga katanya. Manusia jelmaan iblis. Saudara, banyak orang ditolak Bapak Ibu Saudara. Tapi di belakang ada seorang ibu sederhana. Lalu dia berpikir orang yang nyumbang gereja ini ditolak, majelis aja ditolak, apalagi sana. Lalu Petrus tanya, ibu, apa yang kamu lakukan di dunia ini sehingga kamu percaya kamu boleh masuk ke surga? Ibu ini bilang, Pak, saya ini ibu sederhana, nggak punya banyak uang. Jabatan saya juga tidak ada. Tapi saya paling suka menyembah Tuhan dan berdoa buat acara Natal. Saya sering berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Ketika Bapak Ibu Gembala khotbah saya bersama menopang, dan saya ingin memulaikan nama Tuhan. Izinkan saya masuk ke surga, karena saya ingin terus memuji Tuhan. Lalu Petrus bilang apa? Kenapa nggak mau dari tadi, Bu? Cepat-cepat masuk surga, Tuhan Yesus sedang menunggu. Amin. Apa yang Tuhan cari Bapak Ibu Saudara? Hati yang menyembah. Maukah kita punya hati yang menyembah dan melayani Tuhan dengan tulus? Tiga hati macam apakah yang berkenan kepada Tuhan pada saat kita merayakan Natal? Yang pertama, Tuhan ingin kita punya hati yang percaya. Amin. Yang kedua, Tuhan ingin kita punya hati yang rendah. Yang ketiga, Tuhan ingin kita punya hati yang menyembah. Yang keempat, seperti orang Majus, kita pun perlu punya hati yang berkemurahan. Ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria itu, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murah. Ada ungkapan berkata, you can give without love, but you cannot love without giving. Engkau bisa memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Orang Majus ini mencintai Yesus dan mereka bukan saja menyembah sujud kepada dia, tetapi dia mempersembahkan persembahan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Amin. Emang agak berkurang kalau kita bicara tentang persembahan. Amin. Amin. Kurang semua. Amin. Amin. Persembahkanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Emas, kemenyan, dan murah. Shah Jahan dari India, karena dia cinta pada istrinya, membangun sebuah tempat yang sangat bagus dan masih ada sampai sekarang, yang bernama Taj Mahal. Sekilas bangunan Taj Mahal ini tampaknya seperti sebuah masjid besar lengkap dengan sebuah kubah putih besar di atas. Nyatanya Taj Mahal ini adalah sebuah tempat pemakaman yang dibangun
sebagai bentuk penghormatan pada istrinya yang meninggal ketika melahirkan anak mereka yang ke-14. Banyak sih anak yang meninggal. Sama kayak saya, Bapak Ibu Saudara, saya anak ke-14. Saya anak ke-14. Saya perlu di urutannya berapa? Sudah 6 kali ya. Saya anak ke-14. Tapi tahu tuh Bapak Ibu Saudara, cinta kasih yang besar yang diberikan kepada suaminya hingga dibangunkan atas nama Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ada cinta kasih yang lebih besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti di dalam Yesus ada garansi, Bapak Ibu Saudara. Amin. Di dalam Yesus ada jaminan. Jaminan apa? Kita pasti masuk surga. Amin. Jangan lupa kerjaan dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Itu lebih dalam lagi kita masuk surga. Saudaraku, masih adakah tempat yang terbaik dalam hidupmu bagi Yesus Sang Juru Selamat itu? Prioritaskan Tuhan dan perkara rohani, Bapak Ibu Saudaraku. Prioritaskan Tuhan dan perkara rohani. Siapa yang memprioritaskan Tuhan? Amin. Kita harus memprioritaskan Tuhan dan perkara rohani. Kalau enggak, kita disebut Kristen nakal saja. Hanya datang hari Natal doang, setelah itu jadi kapal selam dan timbul lagi di perayaan Natal tahun berikutnya. Kalau Allah telah memberikan yang terbaik, persembahan apa yang kita akan berikan kepadanya? Makanya jangan tanya, gereja sudah beri apa buat saya? Tapi tanya dan renungkan, saya sudah bisa beri apa buat gereja dan pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan baru sedikit saja memberi buat gereja. Ceritanya sudah sampai ke Qatar, kalau sudah. Teman saya lagi nonton bola di Qatar. Kemarin dia WA saya, Pak, mau kos bola apa Pak? Aduh, saya bilang yang bagus aja. Dia bilang, gimana kalau Inggris Pak? Dia bilang, ya apa aja udah, yang penting mantap. Inggris mau yang apa Pak? Yang putih apa yang merah? Ya, apa aja udah, yang putih juga boleh. Jangan baru beri sedikit aja buat gereja, ceritanya sudah sampai ke Qatar. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, seringkali kita berikan yang asal-asalan kepada Tuhan. Kita hanya kasih kandang kepada Yesus. Kita hanya kasih kandang domba pada Yesus yang telah rela mati meninggalkan surga yang mulia. Satu kali ada guru sekolah minggu tanya kepada muridnya, adik-adik di anak itu ada apa saja? Ada yang jawab, ada kuda Bu, ada kuda Kak, ada sapi Kak. Yang lain yang bilang ada domba Kak. Tapi tiba-tiba ada anak sekolah minggu yang paling kecil dan memang dia paling nakal. Dia jawab apa Bapak Ibu Saudara? Di kanan domba itu ada apa? Ada tai. Maaf. Emang ini anak siapa yang nakal? Dia bilang ada tai Pak.
Kakak trainer ini bilang hus katanya. Masa kamu bilang gitu, jangan kurang ajar. Terus kakak pembinanya bilang memang benar di kandang domba pasti juga ada kotoran. Ada kotoran dan itulah yang beberapa manusia berikan kepada raja. Dan itulah yang beberapa orang berikan kepada raja segalanya. Tanpa memilukan dan menyedihkan Bapak Saudara. Tapi puji Tuhan, as your pastor, saya bangga Gereja Betel Indonesia, Jemaat Roh Baru, tidak ada yang seperti itu. Amin. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Karena Bapak Ibu Saudara sudah sadar kalau Yesus sudah memberikan hidup dirinya, bahkan nyawanya saja dia sudah korbankan bagi kita. Segala-galanya. Seharusnya kita sekarang belajar membalas apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat kehidupan kita. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu semua kena anugerah Tuhan. Amin. Dengan cara bagaimana? Berikan hidupmu Bapak Ibu Saudara. Berikan waktumu Bapak Ibu Saudara. Berikan tenagamu. Tahun depan kita akan kasih nama tahun membangun. Pembangunan akan segera dimulai. Yang diketuai oleh Captain Rudi Atami. Bapak Ibu Saudara harus saling mensupport. Maka itu saya pernah katakan bahwa gereja ini adalah bukan gereja saya dan Ibu Gembala, dan bukan juga gerejanya Pak Chandra dan Ibu Sunda, gereja Pak Yakub dan Ibu Sylvia, bukan. Tapi gereja kita semua. Amin. Maka itu tahun depan adalah tahun membangun gereja kita. Saling support. Jangan sampai Kapten Rudi Atami kerja sendiri. Dia akan stres, dia akan berenang di laut. Nah, dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Berikan hidup kita, berikan waktu kita, berikan tenaga kita, dan jangan lupa berikan uang kita. Amin. Mas, kemenyangan mur. Yang terbaik yang kita bisa berikan buat Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, kita harus punya hati yang taat. Amin. Punya hati yang taat dan setia. Nah, itu saya bilang, mujizat itu adalah akibat. Akibat dari kita punya hati yang taat dan setia, mujizat akan terjadi. Berkat Tuhan akan terjadi mengikuti kita kalau kita punya hati yang taat dan setia. Yang kelima, hati yang taat. Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri, ke negerinya melalui jalan lain. Malaikat memperingatkan jangan pulang lewat jalan yang sama. Karena apa? Ada kerusuhan. Karena ada apa? Karena ada Raja Herodes. Malaikat memperingatkan jangan pulang lewat jalan yang sama. Itu bisa ketemu Herodes. Ambil jalan yang lain. Dan mereka taat, Bapak Ibu Saudara. Kalau mereka tidak taat, mereka bisa mati. Nah, Raja Herodes itu kan raja yang iblis. Ambil jalan yang lain dan mereka taat perintah kepada pimpinan Allah yang telah mereka dengar. Kalau tidak taat dan kalau mereka melewati jalan yang
Sama akibatnya Herodes bisa membunuhnya. Intinya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Amin. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu namanya sama-sama jahat. Kalau kita sudah baik, ada orang balas dengan kejahatan, itu saya kasih nama biadab. Tapi balas kejahatan dengan kebaikan yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Roma 12 ayat 17, firman Tuhan berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saya ulang sekali lagi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu sama-sama jahat bagi saudara. Dan jangan membalas kebaikan dengan kejahatan. Itu saya sebut biadab. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Makanya setia dan taat adalah akibat untuk Tuhan bisa curahkan mujizat. Miracle before Christmas. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita punya hati yang taat, jangan suka berontak. Berontak bisa bikin kita celaka di dalam hidup ini. Amin. Amin. Saya undang pemain musik. Ini doa saya supaya Natal 2022 ini sungguh menjadi Natal yang membahagiakan saudara dan saya. Di tahun penggenapan janji Allah, miracle before Christmas, Jesus is my Savior. Bukan karena engkau pakai baju baru, bukan karena engkau sekedar menyanyikan lagu malam kudus, bukan karena engkau sudah pasang pohon Natal di rumah, tetapi karena Yesus sungguh lahir di hidup kita dan menjadi juru selamat. Jesus is my Savior, menjadi Tuhan dan Raja sampai selama-lamanya. Amin. Yang terakhir, sebagai ayat terakhir di bulan Natal ini di minggu pertama, Lukas 2 ayat 11. Firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di dunia ini banyak juru selamat, Bapak Ibu Saudara, yang mengajarkan bagaimana menilai. Kita harus hidup bagaimana, begini begitu. Tapi juru selamat hanya ada satu, namanya Yesus. Amin. Maka itu kalau kamu percaya hari ini Yesus lahir, jadikan dia juru selamat. Jadikan dia pemimpin hidup. Jesus is my Savior. Dia adalah juru selamat. Dia adalah juru selamat, saudara. Silakan pakai berdiri, Bapak Saudara. Aku di dalam
sebagai tubuh dan darah Yesus yang mau lahir buat kita dan yang mau mati buat kita. Jesus is my Savior. Jadikan Dia juru selamat. Sebab aku milikmu. Sebab aku milikmu. Terima kasih Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari 3 orang Majus. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka mau belajar memberi yang terbaik. Mereka merendahkan diri. Mereka membawa hati mereka Tuhan untuk taat kepada-Mu. Mereka membawa hati yang menyembah. Kami percaya Tuhan, hari ini setiap jemaat Tuhan boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kami datang bukan hanya untuk kami mendapat berkat, bukan hanya untuk kami dapat mujizat, bukan hanya kami mendapat jawaban doa kami, tapi lebih dari itu semua Tuhan, karena Tuhan sudah berbuat yang terbaik dalam hidup kami, makanya kami datang dengan hati yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pastor Herman Wijaya dimanapun engkau melayani Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Saatnya kami akan sehidangan dengan Kristus. Saya mengundang semua hamba Tuhan untuk maju ke depan yang melayani perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. 2000 tahun yang lalu Tuhan datang ke dunia. Tuhan memberikan nyawanya sebagai ganti untuk keselamatan dosa kami, untuk pengampunan dosa kami, untuk kesembuhan segala sakit penyakit kami. Dan hari ini Tuhan, kembali kami boleh sehidangan dengan Tuhan melalui tubuh dan darah Kristus di bulan yang terakhir di tahun 2022 ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami sampai ada di hari ini, semua hanya karena perkenanan dan anugerah Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi setiap roti dan anggur yang sebentar akan kami nikmati. Dan kami percaya Tuhan, lewat perjamuan suci ini Tuhan, kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu. Kami persilakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku.
kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujian sekali lagi. Yesus, 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 pengucapan syukur ini adalah persembahan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Mari pegang roti dengan tangan kanan kita. Sudah mendapatkan yang emas hari ini. Pegang firman Tuhan, lakukan dengan setia. Maka apapun yang engkau terima, itu adalah bagian dari Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus mengosongkan diri dan merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tinggi roti di atas kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang terpecah. Aku percaya melalui tubuhmu yang terpecah, aku dipulihkan dan disempurnakan. Aku percaya hidupku dibaharui dan diberkati. Apapun yang aku lakukan dan aku kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Dijauhkan aku dari segala malapetaka, mara bahaya, lihat orang jahat dan hal yang buruk dalam hidupku. Aku percaya melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifatku, karakterku, hatiku, hidupku dibaharui. Semangat seluruh keberadaanku diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku terima dengan ucapan syukur persekutuan dengan tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Haleluya. Sambil kita mengingat kebaikan Tuhan, ada nyawa yang diberikan demi saudara dan saya. Ada hidup yang diberikan buat saudara dan saya. Dia berikan bukan karena dia berdosa. Dia berikan karena cintanya yang begitu dalam buat kita, karena kasihnya yang luar biasa buat kita. Tidak dia perhitungkan segala dosa dan pelanggaran kita. Tidak dia lihat seberapa jauh jahatnya hidup kita. Tapi hari ini ada di tangan kita, ada cawan yang kita pilih. Inilah bukti kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini perjamuan suci terakhir kami di tahun ini, Pak. Kalau kami bisa melewati hampir 12 bulan, 1 tahun di 2022, Bapak. Begitu banyak masalah yang kami hadapi, begitu banyak persoalan yang kami lewati. Tapi kalau kami bisa ada di hari ini, kami terlalu yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang luar biasa senantiasa menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat tinggi di atas kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku diselamatkan, dosaku diampuni, aku dilayakkan menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya darah-Mu yang menebus dosaku, darah-Mu yang menyembuhkanku, darah-Mu yang memulihkanku, darah-Mu yang mengangkat seluruh sakit penyakitku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, aku akan mengalami terobosan, keluargaku diberkati, pekerjaanku diberkati, usahaku diberkati, dan masa depanku diberkati. Aku percaya sepanjang tahun ini aku akan mengalami penggenapan janji Tuhan dan memasuki tahun yang baru. Aku akan melihat segala kemustahilan Tuhan akan terobos di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur aku terima. Inilah persekutuan dengan darah Kristus di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bawa penyembahan, naikkan pujian, bersyukur. Terima kasih sepanjang tahun ini kita bisa lewati, sepanjang tahun ini kita bisa lalui dengan pertolongan Tuhan. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau yang ajaib. Sepanjang tahun ini ada masa-masa kelam yang kau lalui. Tetapi kalau boleh kita ada hari ini, kita menginjakkan kaki kita di bulan terakhir di tahun ini, bahkan sebentar lagi kita akan mengakhiri dan memasuki tahun yang baru. Kita yakin dan percaya karena tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Percayalah, di tahun depan bukan berarti tidak ada badai. Di tahun depan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi di tengah badai dan masalah kita akan tetap berdiri, kita akan tetap berjalan maju, kita akan tetap kuat. Apapun masalah yang sedang
Tangan Tuhan berada. Kalau engkau mau didoakan hari ini, engkau rindu terima mujizat hari ini, mungkin di antara ada yang sakit, di antara ada yang memiliki masalah persoalan baik dalam usaha pekerjaan, rumah tangga, masalah apapun yang kau hadapi hari-hari ini, jangan tinggalkan waktumu hari ini, jangan tinggalkan ruang ibadah hari ini tanpa kau terima mujizat. Engkau maju ke depan dan terima berkat Tuhan di minggu pertama bulan yang terakhir di tahun ini. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang
ku kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Di waktu
lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih dari yang ku doakan. Lebih dari yang ku harapkan. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat siang sukacita, siang kemenangan, siang pelepasan, siang pemulihan. Karena Allah kami yang dahsyat hadir di tempat ini. Kau melawat pribadi lepas pribadi, melawat keluarga lepas keluarga,
dalam nama Tuhan Yesus. Kami pulang bawa mujizat, bawa kemenangan, bawa sukacita, karena kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita yang diberkati katakan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan kita kembali Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan hari ini kita belajar dari 3 orang Majus. Mereka mencari Tuhan dengan membawa iman mereka, percaya mereka, dengan membawa hati mereka, membawa perbuatan mereka, membawa ketaatan mereka, dan membawa harta mereka, apapun yang mereka punya, mereka bawa yang terbaik pada Tuhan. Dalam kehidupan ini itulah yang harus kita lakukan. Kita belajar dari orang Majus. Ada pengorbanan yang mereka berikan. Mereka berkorban berjalan kaki. Mereka mencari raja. Yang tadi Bapak Ibu sudah jelaskan bahwa rajanya bukan di dalam istana, rajanya bukan dalam kemewahan, tetapi raja yang mereka semua jauh dari definisi seorang raja. Raja yang sederhana. Kalau raja kita aja mau belajar sederhana, mau ada di tempat yang hina, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Amin saudara, yang diberkati Tuhan, boleh sekali lagi tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudaraku, pengumuman kita ibadah tengah minggu Praise and Worship Night kita sementara liburkan karena mungkin kita akan ambil momen Natal. Tetapi untuk Jumat ini kita ada doa malam khusus panitia, khusus pengisi acara, khusus hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di tanggal 11. Tapi kalau saudara mau hadir, boleh kami persilakan. Kita akan hadir bersama sambil kita berdoa, berpuasa. Hari Jumat kita berpuasa kembali. Kalau Jumat yang lalu kita sudah lakukan itu untuk berdoa khusus untuk ibadah Natal anak-anak kita. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Acara Natal anak-anak kita boleh berlangsung dengan baik, dengan meriah, dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu Saudara kemarin hadir, sungguh sukacita kita semua rasakan. Anak-anak sukacita, papa mamanya juga sukacita. Amin. Dan kita semua boleh bersyukur bukan karena kehebatan panitia saja, tetapi ada doa-doa dari seluruh jemaat untuk mendukung acara Natal kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya hari ini sebenarnya tidak rencana untuk altar kalau saudara. Awalnya saya tidak mempersiapkan minyak urapan, tetapi kenapa? Dorongan kuat sekali waktu saya ada doa pagi tadi. Saya bilang udah bulan lalu dah altar nanti kita mau doakan lagi khusus di awal tahun. Tapi waktu saya naik ke atas, saya cari minyak nggak ada saudara. Kemana minyak? Sampai saya cari tempat minyaknya masih ada tapi tempatnya nggak ada. Saya cari tempat. Saya minta tempat yang viola punya. Akhirnya saya buang isinya, saya taruh wadahnya itu untuk minyak yang baru. Karena dia pakai minyak olive oil saudara. Dan akhirnya waktu saya ambil minyak yang besar, ternyata ini ada di balik minyak yang kecil dan minyak yang besar itu. Ini dia ketemu. Dan semua Tuhan sudah atur. Saya bilang Tuhan, gak usah ya altar call. Tetapi gerakan itu saudara saya nggak bisa tahan. Karena saya juga tahan, saya harus jaga fisik. Suara saya sudah hampir habis ini. Karena memang beberapa hari ini kita persiapan untuk anak sekolah minggu bersama dengan tim luar biasa saudara. Tim guru-guru sekolah minggu sampai malam persiapan, bahkan kita terakhir malam Sabtu itu sampai jam 1 Ibu Yunita, Elsa dan juga Kak Oci kita sama-sama persiapan. Dan puji Tuhan semua acara boleh berlangsung baik kemarin. Dan terus berdoa, kita masih punya satu event lagi hari Jumat, kita doa puasa saudara. Diharapkan semuanya hadir, semua pengisi acara, semua panitia. Kita berpuasa dari Kamis malam sampai Jumat sore. Nanti kita berbuka bersama-sama dan kita lanjutkan dengan doa malam. Kemudian hari Sabtu kita ada persiapan JR dan juga persiapan terakhir untuk acara Natal kita. Dan secara khusus mungkin saya baru sampaikan di sini ya hari ini. Tanggal 10 Bapak Ibu Saudara kita dapat undangan spesial ya. Ini saya umumkan di gereja karena memang yang punya hajatan atau yang punya acara mengundang semua jemaat kalau bisa hadir. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak ada keperluan, tidak ada acara, tanggal 10 kita diundang di rumah keluarga Bapak Heri Susanto dan Ibu Emma karena beliau merayakan ulang tahun. Hari ini beliau ulang tahun.
kita akan dengar kesaksian pujian juga, ya kan? Dia akan atraksi luar biasa kesaksian. Jadi saudara boleh hadir. Bagaimana di mana tempatnya? Rumahnya di Fasana di Harapan Indah. Nanti kita akan share di grup, share lognya di grup, alamatnya lengkap. Saudara bisa hadir karena keluarga Bapak Heri dan Ibu Emma mengundang semua kita semua satu keluarga GBI Pelumpang bisa datang bersama-sama. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Dan setelah acara dari keluarga rumah keluarga Bapak Heri, acaranya jam 12 siang saudara. Setelah itu jam 2 selesai, kita akan kembali ke gereja untuk persiapan untuk acara Natal di tanggal 11. Nah Natal itu saudara harus ingat, minggu depan kita tidak ada ibadah pagi. Bilang kanan kiri dulu, ibadahnya sore. Jangan datang pagi saudara, kalau pagi nggak ada apa-apa di sini kosong. Jadi sore, ibadah kita mulai jam 4 sore. Saudara diharapkan jangan sampai telat, karena kita akan menyesuaikan waktu dengan juga lingkungan. Karena kan kalau kita mulai jam 3 setengah 4-nya asar gitu ya. Kalau kita mulai jam 4, jam 6 kira-kira waktu azan maghrib kita sedang mendengarkan firman Tuhan, begitu kira-kira. Nah saudara, karena itu kita harus atur baik, karena kita harus selalu menjaga kerukunan, menjaga lingkungan di sekitar kita. Jadi jam 4 sore saudara jangan terlambat, kita akan mulai dan kita akan bersukacita bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Yang siap hadir katakan yes. Yang membawa jiwa katakan yes. Lalu beri tepuk tangan lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nanti minggu depan lagi baru ibadah berjalan seperti biasa jam 9 pagi. Itu saja pengumuman penting. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kita di gereja kita. GBI Pelumpang. Tidak ada yang semua jiwa lama. Puji Tuhan. Dan dukung dalam doa, saudara. Persembahan Natal kita ini minggu terakhir di sebelum Natal kita, saudara bisa memberikan. Saudara mau menabur untuk perayaan Natal kita dengan sukacita. Panitia masih membutuhkan ada beberapa hal yang akan diperlukan. Karena itu kita mau berdoa, saudara, kita menyiapkan persembahan kita yang terbaik. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, kalau sudah diberkati Tuhan dengan limpah. Saatnya Bapak kami akan kembalikan berkat Tuhan di awal bulan yang baru ini Tuhan. Kami mau kembalikan apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu banyak berkat, begitu banyak kemurahan, begitu banyak dan limpahnya kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari itu Bapak kami mau memberi dengan sukacita berkat di setiap tangan-tangan dalam memberikannya. Berlipat-lipat kali ganda digenapi dalam usaha pekerjaan, rumah tangga, keluarga, toko, dagang kami, apapun yang kami lakukan. Tuhan membuatnya berhasil. Dan ajar kami memberi dengan sukacita dengan ucapan syukur. Karena orang yang memberi dengan sukacita akan diberkati dengan berkelimpahan. Persembahan diakonia, persembahan pembangunan, persembahan Natal, persembahan persepuluhan, persembahan apapun di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami siap menabur dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, sudah terbuka kuasa Tuhan bekerja. Sama-sama dengan syukur kepada ku terima berkat yang tak tandai, apapun kudus, apapun tak ku kerjakan hidupannya berhasil. Siapa yang menerangi
untuk doa syafaat siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya siang hari ini Tuhan Kau hadir, Kau sudah beracara dengan luar biasa, Kau sudah memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Dan sebentar umat akan pulang dari tempat ini membawa jawaban, membawa sukacita yang luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan, boleh memberkati dan menguatkan iman kami. Berkati juga Ibu Gembala kami Tuhan yang saat ini kesehatannya kurang Tuhan, fit di dalam nama Yesus Kau pulihkan kesehatannya di dalam nama Yesus. Terima kasih kami percaya dan Kau senantiasa memberikan kesehatannya prima bagi Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh umat Tuhan yang hadir siang hari ini. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan sudah limpahkan atas mereka. Abang menyerahkan juga Tuhan untuk ibadah perayaan Natal tanggal 11 Desember. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Satukan kami semua panitia supaya kami sehati, sejiwa, seroh untuk Tuhan melayani Engkau. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hancurkan segala kuasa-kuasa apapun, kuasa iblis berbentuk apapun, iri hati berbentuk apapun yang ingin Tuhan mentrap mereka. Di dalam nama Yesus, satukan kami Tuhan, satukan kami Bapa, sehingga kami satu tujuan, satu visi, satu misi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga Natal tanggal 11 nanti oleh Tuhan kemuliaan Allah dinyatakan dan banyak jiwa-jiwa diberkati, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau menyerahkan juga semua acara yang akan dipersiapkan. Semua Tuhan Yesus, apa yang akan ditampilkan Tuhan berkati supaya boleh menjadi berkat bagi yang hadir. Terima kasih, berkati juga Allah akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih berikan juga cuaca yang baik Tuhan. Biar pada hari Minggu sore Tuhan kami boleh beribadah dan umat-Mu boleh berbondong-bondong di tempat ini untuk memenuhi Tuhan. Bangku-bangku yang sudah disediakan boleh dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, menyerahkan juga bangsa negara kami Indonesia yang kami kasihi. Oh, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Musibah demi musibah yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba tahu, hamba percaya ini semua ada rencana Tuhan yang luar biasa supaya Indonesia dimenangkan bagi Tuhan, Indonesia diselamatkan bagi Tuhan. Supaya mereka sadar, mereka perlu Engkau, mereka butuh Engkau, mereka Tuhan Yesus boleh mencari dan menyerahkan hidupnya kepadamu. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan pejabat tinggi atau rendah sampai RT RW kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati aparatur keamanan TNI Angkatan Darat, Laut, Darat, Polisian di dalam nama Yesus Kristus, biar semua ada dalam pengawasan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus hamba menyerahkan doa syafaat siang hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita percaya sudah mendengar setiap doa seruan kita. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami bawa semua panitia, Bapak Ruben, Bapak Heri sebagai ketua panitia Natal, dan Bapak sebagai wakil ketua Tuhan, Kau mengurapi, memakai mereka Tuhan. Bahkan semua panitia yang lain Tuhan sudah berjerih lelah, semua yang sudah kami lakukan, kami percaya Tuhan, kami lakukan ini seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan, biar kami semua sukacita, kami semua dalam keadaan sehat, berikan cuaca yang terbaik, kami semua boleh berkumpul bersama-sama bersukacita untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan kembali hadir dalam ibadah Mesbah Doa di hari Jumat, sambil kami akan berpuasa, kami akan berdoa Tuhan, bersepakat untuk menyerahkan semua acara ini dalam tangan Tuhan. Dan acara ini Tuhan boleh jadi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Engkau yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan pulang dari tempat ini kembali ke tempat kita masing-masing. Angkat kedua tangan kita dan pandanglah kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Ingat janji firman Tuhan, kalau kita miring ke kanan, miring ke kiri, engkau berjalan dalam jalan Tuhan, maka hidupmu akan berhasil dan beruntung. Engkau akan naik tidak turun, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau buat dengan tanganmu, dijadikan Tuhan berhasil. Suami-suami kasihlah istrimu, istri-istri tunduklah kepada suamimu. Orang tua dideklarkan karena kita di dalam Tuhan, dan anak-anak hormatilah, taatilah kedua orang tua, maka berkat Tuhan akan turun ke atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan Roh Kudus menyertai kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita,